pagi, salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang teknik pemasangan infus ya. Persiapan alat yang harus disediakan. Yang pertama infuset. Infuset ini ada macamnya, ada yang untuk dewasa, ada yang untuk anak-anak, dan juga ada untuk transfusi darah. Kemudian kita siapkan juga avokat ya, avokat. Ada macam-macam avokat juga ya. Yang pertama itu ada avokatnya ya, bisa dilihat di sini ada macamnya. Ada lagi yang tidak lengkap di sini ya, tapi saya jelaskan dulu satu-satu ya. Bisa kita mengingat ini ukuran berapa dari warnanya. Yang pertama ini avokat warna kuning ya, yang warna kuning ini avokat nomor 24. Kemudian avokat yang warna orange ya, ini avokat yang nomor 14 ya. Kemudian ada avokat yang abu-abu, warnanya abu-abu, ini yang nomor 16. Kemudian ada avokat yang berwarna hijau ya, ini avokat nomor 18. Kemudian ada avokat yang warna biru. Warna biru itu ya, warna birunya seperti ini, seperti triway ini ya. Itu avokat nomor 22. Yang selanjutnya namanya tourniquet, kemudian alkohol swab ya, kemudian transparent dressing ya, atau dermafix. Jadi kalau pasien mau mandi ya, pasien mau mandi ke kamar mandi boleh ya, boleh. Jadi ini yang melindungi nanti tangannya ya, supaya infusannya itu tidak basah seperti itu ya. Kemudian kita siapkan juga ya, kalau memang ini tidak ada ya, kalau ini tidak ada berarti pakai kain kasa ya, kain kasa yang sudah ada ditaruh betadin ya. Kemudian ada hipapix ya, hipapix untuk menempelkannya nanti. Itu langsung sudah kita potong-potong seperti ini ya, sudah kita potong langsung seperti ini ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada cairan infus seperti yang di depan saya ini. Ini banyak lagi macam-macam cairan infus ya. Jadi salah satunya ini larutan NaCl ya. Kemudian ini dextro ya, dextro 5%. Kemudian ini yang ringer lactat ya. Jadi ini nanti sesuai dengan advice dokter, cairan infus mana yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian ada ini sarung tangan ya, ini sarung tangan bersih. Kemudian ada satu gulungan perlak ya, satu gulungan perlak. Kemudian ada ini hand scrub ya, untuk cuci tangan ya. Kemudian ada gunting plester ya, untuk memotong hipapix tadi. Kemudian ada di sini ini namanya triway ya, ada namanya triway, tetapi tidak semua pasien menggunakan ini ya. Itulah untuk persiapan alatnya. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur pelaksanaan memasang infus. Yang pertama kita jelaskan dulu, kita beri salam, kita jelaskan tentang tujuan dari pelaksanaan tindakan ini kepada pasien ya, supaya nanti pasien tidak kaget pada saat dia ditusuk ya. Setelah pasiennya bersedia
ya, pasiennya bersedia, kita harus jelaskan juga bahwasanya pada saat pemasangan infusi ini nanti akan ditusuk, dan harus kita jelaskan juga bahwasanya nanti ada nyeri, ya, ada nyeri pada saat penusukan. Oke, kemudian setelah dapat persetujuan, kita akan mendekatkan alat-alat ya ke dekat pasien, ya. Kemudian langkah yang berikutnya itu kita akan mencuci tangan, ya, mencuci tangan. Saya rasa semua sudah tahu, ya, sudah tahu. Tetapi perlu diingat, ya, sebelum kita mencuci tangan, apabila kita menggunakan aksesoris, misalnya ada cincin, ada gelang atau jam tangan, kita wajib membukanya. Kemudian apabila kita mencuci tangan di bawah air mengalir, apabila kita menggunakan baju yang lengannya panjang seperti ini, kita harus menggulungnya, ya, kita harus menggulungnya sampai ke siku. Oke. Setelah selesai, ya, tangan kita wajib seperti ini, ya. Kemudian kita akan menyiapkan cairan infus yang diadviskan dokter itu, misalnya adalah ringer laktat, ya, ringer laktat seperti ini, ya. Jadi atasnya ini, ya, masih dalam keadaan tertutup, ya. Jadi ini nanti harus kita buka, ya, harus kita buka. Oke. Kita harus menyiapkan satu lagi itu Nirbeken untuk tempat sampah. Ini kita takutkan di ini namanya standar infus, ya, ini standar infus. Jadi ini bisa dipendekkan, ya, ada penyetelnya di sini, bisa dipendekkan, bisa ditinggikan, ya. Kemudian langkah yang selanjutnya itu, ya, perhatikan, ini adalah, ya, ini infuset, ya, bisa kita baca di sini, ya, kita baca ekspeditnya kapan, ya. Kemudian kita perhatikan, ini infusetnya untuk siapa, dewasa atau anak-anak atau transfusi set, ya. Kalau dia untuk dewasa bisa dibaca di sini infuset adult 20 drops sama dengan 1 mili, ya. Ini berarti untuk dewasa, ya. Kalau dia untuk anak-anak, ini bacaannya berarti 60, seperti itu, ya, 60 drop sama dengan 1 mili. Kemudian kalau dia transfusi set, ada memang tulisannya di sini nanti transfusi set, ya. Kemudian di dalam di dalam ininya, kalau dia transfusi set, ada semacam penyaringnya. Kemudian perhatikan cara membukanya. Di sini jangan kita cari kemana-mana cara membukanya. Di sini sudah ada petunjuk untuk membukanya. Kita buka pelan-pelan, ya. Kemudian diingat, keluarkan pelan-pelan, ya. Ini sifatnya steril, ya. Jadi ini harus kita kencangkan, tidak boleh bersentuhan dengan yang lain, ya. Kemudian diperhatikan, ini knifernya, penguncinya, kita lihat, ya. Kan dia sudah kita buat berada di tengah, ya. Kemudian diingat, ya, pada saat kita mau menusukkan ke cairan infusnya, ini harus diturunkan sampai habis, ya. Oke, kita tusukkan. Kalau susah bisa juga kita turunkan, ya. Kalau susah kita menusukkan ke atas, ya. Perhatikan ada di sini in dan out, ya. Tusukkan di salah satunya. Oke. Kemudian kita sangkutkan. Oke. Selanjutnya kita harus mengisi dulu, ya, mengisi tabungnya ini 1
sampai batas yang ada di sini. Ada garis di sini, berarti kita isi. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita harus mengeluarkan, ya, mengalirkan dan mengeluarkan sampai tidak ada udara di dalam selang ini, karena akan sangat berisiko kepada pasien apabila ada masuk udara ke dalam pembuluh darah, ya. Jadi itu perlu dicermati, ya, bukan asal dapatnya menginfus keluar darahnya, tidak. Prosedur ini dulu harus tepat, jangan nanti kita mengakibatkan sesuatu yang berdampak kepada kesehatan pasien. Selanjutnya ini akan kita alirkan, ya, kita alirkan pelan-pelan. Diingat, jangan sampai ada udara. Jadi udaranya harus kita keluarkan dulu. Oke. Kemudian diingat ujungnya ini tidak boleh terkontaminasi. Oke, ditutup. Ya. Selanjutnya, ya, langkah selanjutnya kita akan memasang infusnya. Oke. Kita lihat dulu, ya, kita lihat area pembuluh darah yang akan kita tusuk, ya, atau kita bisa lihat pembuluh darah kita, ya, pembuluh darah kita. Semua pembuluh darah manusia itu sama, ya, letaknya, ya kan. Jadi bisa kita lihat, ya, misalnya di sini, ya, ini venanya, ya. Kemudian kita pasang perlak di bawah lengan pasien. Setelah kita pasang perlaknya, kita sudah lihat tadi areanya di mana, kita pasang tourniquetnya. Oke. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita memasang sarung tangan yang bersih. Oke. Kita upayakan sarung tangan ini nyaman untuk kita gunakan, ya. Selanjutnya kita dekatkan ini. Ya, kemudian ambil swabnya, kemudian kita gunakan infoset yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau itu diingat sekali lagi itu yang nomor 18, ya. Harusnya sih kalau venanya ini kecil, kita gunakan lebih baik yang nomor 18 yang warna biru. Oke. Jadi diperhatikan, ya, diperhatikan ini aboketnya, ya. Kemudian kita buka alkohol swabnya. Oke. Kemudian aboket berada di tangan kanan, ya, kemudian swabnya berada di tangan kiri, ya. Kemudian kita hapus hamakan dengan 1 kali gerakan. Oke. Dari atas ke bawah. Kemudian kita buka aboketnya. Ya, perhatikan pada saat kita mau menusukkan ke vena pasien, ya, perhatikan di sini ada lubang jarumnya, ya. Ini kan ada 2, ya, satu yang plastik, satu yang ini bahannya, ya. Jadi
nanti yang tinggal itu di dalam kita ini, ya, pembuluh darah kita ini adalah yang plastiknya ini, ya. Oke, perhatikan. Oke, kita mau menusukkan vena pasien. Diperhatikan dipegang tangan pasien, kemudian sedikit diregangkan, ya, karena ini pantom tidak terlihat jelas mungkin. Kemudian kita tusuk, ya, dengan 45 derajat, ya, kita tusukkan. Oke, nanti kalau memang tepat penusukan ini avokat ini akan terisi darah di sini, ya, akan terisi darah. Kemudian tarik sedikit, ya, diingat kesterilan. Kemudian sedikit ke bawahkan dia kurang lebih 15 derajat, sorong. Oke, kira-kira seperti ini, ya. Kemudian ini sudah masuk ke dalam, ya. Ini darah tadi sudah ada di sini untuk memastikan bahwasanya sudah ada. Kemudian kita lihat tidak ada bengkak, ya. Kemudian ini kita buka, ya. Ini kita tarik pelan-pelan, kemudian sambungkan, pegang, kemudian kencangkan, ya. Satu lagi, jangan lupa ini dibuka kalau sudah masuk, ya, sudah keluar darahnya, ini dibuka, ya. Kemudian ini dikencangkan. Oke, kemudian kita akan evaluasi ada bengkak atau tidak, ya. Sementara kita tengok dulu tidak ada bengkak. Kemudian kita akan memasuki ke dalam tahap fiksasi, ya. Ke dalam tahap fiksasi kita buka ini hepapitnya. Oke, diingat jangan ditempelkan pas menutupi lubang yang tertusuk, ya, atau di sini juga bisa kita rekatkan, ya. Satu tadi sudah ada di sini. Oke, selanjutnya karena ini kita menggunakan Dermafix, berarti kita tidak menggunakan ini sudah ada langsung sudah ada langsung untuk kedap airnya, ya. Kemudian atau untuk antiseptiknya, ya, bisa kita buat yang kecil, ya. Yang kecil kita sediakan yang kecil. Ini diberi betadin, ya, direkat ini pada lubangnya ini direkatkan, ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan memasang dressing ini. Oke, dilihat petunjuknya seperti ini, tergantung pabrik yang mengeluarkannya, ya. Seperti ini bentuknya, nih, diperhatikan. Kemudian kita buka, setelah dibuka seperti ini, ya. Kemudian kita akan memasang
dressingnya ini, ya, masang dressingnya ini, ya, karena ini ada kemasan yang dia menutup sampai ke sini, tetapi ini ada juga yang berlobang. Oke. Oke, kemudian kita lihat, ya, kita lihat sesuai dengan advis. Misalnya pasiennya itu advis dokter 20 tetes per menit, berarti kita atur tetesan infusnya, ya, kita atur tetesan infusnya sebanyak 20 tetes per menit, ya. Ini terlalu kencang, jadi kita menggunakan jam tangan yang ada detiknya, ya, jangan stopwatch, ya. Jadi kita hitung dalam 1 menit itu, ya, dalam 1 menit itu terdapat 20 tetesan infus, ya, seperti itu. Kemudian kita evaluasi, ya, kita evaluasi ada bengkak atau tidak, ya. Oke, kemudian kita rapikan alat dulu, ya, kita rapikan alat, ya. Kemudian ini kita angkat perlatnya, ya. Kemudian yang selanjutnya kita komunikasikan kepada pasien bahwasanya tindakan kita sudah selesai. Jadi ini infusnya sudah kita pasang, nanti obatnya juga akan kita suntikkan melalui infusnya ini, ya, melalui infusnya ini. Nah, ini saya rasa kecil aja, ya. Jadi biar dia kuat gitu. Oke. Jadi biar nampak rapi juga gitu, ya. Oke, maaf ini. Oke, ya. Jadi pasien tidak terganggu ini, ya. Jadi sudah selesai kita beritahu semua, sudah kita jelaskan, ya. Kita akan pamit kepada pasien apabila ada perlu, ya. Pasien bisa menekan tombol yang ada di atas tempat tidur, rasanya untuk memanggil perawat. Oke, demikianlah pemasangan infus pada pasien, ya, apabila dia tidak menggunakan 3-way. Tetapi kalau pasiennya menggunakan 3-way, ya, menggunakan 3-way, tinggal kita menyambungkan seperti ini, ya. Jadi dia menutup lubangnya, ya. Kemudian buka, hanya ke sini, ya, dengan catatan, ya, kita harus alirkan dulu, harus tahu dulu ini, ya, harus kita tahu dulu ada di sini arah-arahnya, ya, penguncinya, ya kan. Jadi kita coba. Oke, ini kalau kita buka kemasannya dia seperti ini, ya, dia seperti ini. Ada inilah yang akan kita sambungkan ke infus pasien, ya. Jadi sebelumnya ini harus sudah dialiri dulu dengan cairan infus. Jadi ini sudah kita pastikan mana pengunci, ya, mana yang membuka. Oke, jadi ini dibuka, ya. Inilah yang akan kita sambungkan ke sini. Oke,
Oke, dulu kita matikan dulu, kita putar. Ini harus ditekan ya supaya tidak keluar darahnya. Oke, ini harus tetap steril. Kemudian ini tadi ya dibuka ya. Ini cara memasangnya, ini diputar ke depan. Oke, dia kalau pasiennya tidak misalnya ya, ini saya buka ya. Kalau misalnya pasiennya hanya untuk suntikan aja, dia tidak menggunakan infus, dia posisinya seperti inilah ya, boleh diperhatikan ya. Oke, seperti ini ya. Oke, tetapi apabila dia juga harus terpasang infusnya, obatnya juga harus masuk ya, berarti kita lihat misalnya ya, ini ya, ini kalau sudah kita kunci ya, kalau sudah kita kunci, tidak lagi kita tekan di sini, buka. Oke, ini kita sambungkan ya, kemudian buka penguncinya ya, buka penguncinya. Oke, perhatikan panahnya ini ya. Apabila tanda panahnya ini seperti ini ya ke depan, berarti itu mengunci ya. Oke, apabila posisinya seperti ini ya, boleh diperhatikan, artinya ini membuka ataupun mengalirkan ya ke dalam. Perhatikan tanda panahnya ini. Oke, kemudian kita rapikan ya, saya rasa itu untuk teknik pemasangan infus dan juga pemasangan three-way. Apabila ada prosedur saya ada yang terlewatkan, sebelumnya saya minta maaf ya. Ini untuk pembelajaran kita ke depannya. Oke, kita akhiri dengan mencuci tangan. Diingat, sebelum dan sesudah melakukan tindakan ya, perawat wajib mencuci tangan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat dan selamat siang.